kita berdoa untuk memahami firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, izinkan bagi kami. Kami akan memahami kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan tolong dan pimpin kami. Terberkatilah kami dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Kolose, pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dari firman Tuhan, kitab Kolose pasal 4 ayat 3 sampai 6. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, mari kita diizinkan untuk bagaimana pintar mengelola waktu. Pintar mengelola waktu. Saudara, dengan alasan sering tidak tepat waktu, sebuah pekerjaan proyek yang sebelumnya telah disetujui oleh pemberi proyek, maka sebuah perusahaan konstruksi, kita sebut perusahaan konstruksi A, ia harus didenda setiap harinya 1 juta akan sebuah keterlambatan dari sebuah proyek. Misalnya, ketika ada satu pegawai sering terlambat dalam banyak hal, terlambat dalam tugas, terlambat dalam melapor, terlambat dalam melakukan segala sesuatu, sehingga hilanglah kesempatan yang terbaik untuk mendapat promosi, untuk kenaikan sekaligus kenaikan jabatan, dan tentu disertai dengan kenaikan gaji dan tunjangan. Bahkan perusahaan itu harus didenda setiap hari 1 juta akibat keterlambatan. Nah, saudara-saudara, seandainya sejak awal mereka memiliki kedisiplinan, ya, mereka memiliki kedisiplinan dan menghargai waktu yang ada, tentu kesempatan emas sudah menjadi milik mereka. Tapi saudara-saudara, inilah realita yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbicara mengenai kesempatan emas, sesungguhnya setiap hari ada sebuah kesempatan emas bagi kita. Terutama kesempatan memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus kepada setiap orang. Sayangnya, kesempatan itu kita sia-siakan. Padahal, nats kita pada pagi yang indah ini berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, Paulus menghimbau supaya kita berpikir dengan bijaksana tentang cara hidup di antara orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, dan menggunakan setiap kesempatan di dalam memuliakan Tuhan dan sekaligus memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang luar, kata firman. Kesempatan yang Tuhan berikan kadangkala tidak bisa terjadi 2 kali. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari dengan penuh sukacita kita pergunakan kesempatan yang ada untuk menyatakan kuasa-Nya. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, ada 3 cara untuk memberitakan kabar sukacita itu ketika kita memuliakan Yesus dalam hidup kita. Yang pertama, memiliki prioritas setiap hari supaya waktu 24 jam dalam satu hari tidak terbuang sia-sia. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang ada dengan baik. Jangan ada yang terbuang sia-sia. Yang kedua, kerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan jangan menyimpang dari kebenaran. Kerjakan semua tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah menyimpang dari kebenaran di dalam Kristus. Dan ketiga, bekerjalah seperti untuk Tuhan supaya kita memberi yang terbaik. Jadi setiap kita bekerja dalam karya apapun, kita lihat kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan pimpinan, bukan untuk menyenangkan sahabat, tetapi
tanggung jawab kita terhadap Dia yang memberikan kita hidup dan sukacita. Saudara-saudara, jika kita mampu mengelola waktu yang ada ini dengan baik, waktu yang ada ini dengan bijaksana, kita tentu tidak akan kehilangan kesempatan emas. Bahkan kita tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kerugian. Ingat, waktu adalah anugerah Tuhan yang tak akan mungkin bisa kembali. Waktu adalah anugerah Tuhan yang tidak mungkin akan bisa kembali. Hari ini tidak akan mungkin kembali lagi. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam tanggung jawab pemberitaan. Lewat pola hidup dan keberadaan kita, mari kita senantiasa menyatakan kebenaran dan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah Dia, beritakanlah sukacita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami senantiasa menjadi pemberita-pemberita, membawa kabar sukacita. Karena senantiasa di dalam hati kami ada satu hal yang tidak akan kami buang percuma. Dan izinkan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam hidup ini. Namun kami menggunakan dengan bijaksana. Terima kasih ya Allah, terberkatilah kami sepanjang hari ini dalam karya kerja kami, dalam tuntunan kasih-Mu. Kami pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin.